Perkenalkan, nama saya Kadek Siska Parmeswari. Di sini saya sebagai asisten untuk acara 2, yaitu bandul matematis. Yang dimana tujuan praktikum kali ini ada 2. Yang pertama, menentukan nilai percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul matematis. Dan yang kedua adalah menentukan hubungan antara panjang tali dengan periode dengan menggunakan metode grafik. Bandul matematis merupakan salah satu contoh dari ayunan fisik sederhana yang dimana masa talinya diabaikan, dimana beban itu digantungkan pada seutas tali dengan panjang L. Model pergerakan dari bandul matematis itu sendiri merepresentasikan gerak osilasi harmonik. Sehingga selain menggunakan prinsip dasar hukum 2 Newton, kita juga menggunakan prinsip dasar gerak harmonik sederhana, yang dimana model pergerakannya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ketika bandul tersebut diayunkan secara harmonik, maka percepatan yang dialami oleh beban yang diayunkan pada bandul tersebut akan sama dengan percepatan gravitasi, yang dimana kita ketahui bersama percepatan gravitasi itu bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk persamaan menentukan percepatan gravitasi dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Pada persamaan tersebut, T merupakan periode ayunan yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk satu kali ayunan, dan L merupakan panjang tali yang nantinya akan divariasikan. Berikut ini merupakan satu set alat praktikum bandul matematis yang terdiri dari statif yang telah dilengkapi oleh mistar sepanjang 1 meter untuk menentukan panjang lintasan bandul. Kemudian ada busur derajat untuk mengatur besarnya sudut yang digunakan. Stopwatch sebagai pencatat waktu dan tali beserta bandulnya. Berikut ini merupakan demonstrasi dari praktikum bandul matematis. Yang pertama, tali diukur sepanjang 90 cm dan salah satu ujungnya diikatkan pada statif, sedangkan ujung lainnya diikat pada beban. Kemudian yang kedua, digunakan sudut sebesar 10 derajat pada simpangan bandul agar ayunannya stabil. Lalu, diukur waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali ayunan. Kemudian yang ketiga, hasil pengukuran dicatat pada tabel 2.1. Langkah keempat, yaitu untuk langkah 1 sampai dengan 3 diulangi percobaannya sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, untuk langkah 1 sampai dengan 4 diulangi untuk panjang tali dari 90, 80, 70, 60, dan 50 cm. Setelah menyelesaikan semua prosedur percobaan praktikum, data yang sudah didapatkan dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan selamat praktikum. Semuanya, selamat datang di dalam video tutorial pengolahan data untuk eksperimen bandul matematis. Di dalam hal ini saya jelaskan yang pertama untuk persamaan yang digunakan. Jadi bandul matematis ini setelah kita ketahui bersama bahwa dia merupakan representasi dari gerak harmonik sederhana, sehingga di sini berlaku hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton di sini ada L. Nah, hukum 2 Newton dalam hal ini adalah sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di satu sisi sigma F ini sendiri itu adalah M kalikan dengan G itu sama dengan M kalikan A. Ini tak coret. Sehingga dalam hal ini ketika kita ingin menentukan nilai percepatan gravitasi menggunakan bandul matematis, nilainya akan sama dengan percepatan gerak osilator harmonik itu sendiri. Nah, di sini karena dia merupakan gerak harmonik, maka berlaku AS-nya ini merupakan percepatan sentripetal yang didefinisikan sebagai omega kuadrat dikalikan dengan R, di mana R di sini adalah sebanding dengan L
tali bandul. Nah, dari sini saya peroleh bahwa G itu sama dengan omega kuadrat yang didefinisikan sebagai 2pi ya per T. Ini dikuadratkan kalikan dengan L. Atau dalam hal ini akan setara dengan 4pi ya. Ini adalah 4pi kuadrat L per T kuadrat. Seperti ini persamaannya yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai daripada percepatan gravitasi pada bandul matematis. Nah, berikutnya di sini adalah saya tunjukkan cara pengolahan data Excel-nya. Ini tak hapus dulu. Di sini sudah ada data yaitu L panjang tali dalam satuan cm yang akan saya rubah ke dalam satuan meter. Jadi caranya cukup sama dengan nilai ini, yaitu pada kolom B7 dibagi dengan 100. Lalu langkah berikutnya adalah dengan mencari nilai periode ya, untuk periode pada panjang tali perulangan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Ini tinggal diblok saja, kemudian tinggal ditarik. Jadi untuk menentukan nilai waktu satu kali ayunan, caranya adalah sama dengan waktu seluruh ayunan atau 10 kali ayunan dibagi dengan banyaknya ayunan. Nah, banyaknya ayunan di dalam hal ini adalah 10. Kemudian ini tinggal saya seret. Di sini juga tinggal saya copy. Ini adalah waktu untuk satu kali ayunan pada setiap perulangan dan setiap panjang tali. Nah, berikutnya adalah dengan menentukan nilai G ya, G1. Jadi setiap T ini dia memiliki nilai G-nya masing-masing. Sehingga kita punya ada 5G di sini. 1 2 3 4 5. Begitu ya. Yang akan dicari nilai yang terbaik dari setiap perulangan ini. Tadi nilai G itu rumusnya adalah 4pi kuadrat L per T kuadrat. Sehingga di sini saya tuliskan dalam kurung ya, 4 dikalikan dengan pi dikuadratkan ya, dikalikan dengan L atau panjang tali. Di sini yang saya gunakan adalah yang sudah berada dalam satuan meter. Ya, ini saya tutup kurung dibagi dengan T kuadrat. Berarti ini saya kuadratkan baru tak sama dengan. Nah, ini agar kolom L-nya tetap berada di sana atau panjang talinya tetap berada di sana, saya berikan tanda $. Ini agar dia mudah di copy paste ke samping. Jadi ini tinggal Anda klik kanan, terus Anda tahan dan Anda seret ke sana, ke samping. Jadi ini adalah nilai G yang didapatkan dalam satuan meter per second kuadrat. Hal yang sama juga berlaku demikian, tapi pastikan panjang talinya ini berbeda ya, karena ini sudah berada dalam untuk panjang tali 60 cm, berarti dia mengarah ke kolom C8, yang ini C9, lalu C10, dan yang terakhir adalah C11. Seperti itu. Nah, baru kemudian ini Anda blok dan seret ke samping. Ini adalah nilai G pada setiap panjang tali yang berbeda-beda dan setiap kali perulangan. Kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Lalu kemudian ada metode lain di dalam menentukan nilai daripada gravitasi, yaitu dengan menggunakan regresi linear. Jadi variabel yang kita butuhkan untuk regresi linear di dalam metode statistik, ketika kita ingin menggunakan metode regresi linear, di sini kita punya sebuah data ya, data ini misalkan data kita. Ini adalah regresinya. Maka di sini akan ditampilkan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan M dikalikan dengan X
X di sini dia merupakan panjang tali ya dalam satuan meter, dan di sini adalah T ya, kuadrat dalam satuan second ya, kuadrat. Di sana sebagai sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, M di sini dia merupakan kemiringan grafik yang didefinisikan sebagai M itu sama dengan delta Y per delta X, atau Y-nya ini kan merupakan T kuadrat, sehingga di sini kita tulis saja ini merupakan T kuadrat per M. Maksud saya L. Maaf. Ini merupakan L ya, begitu. Sehingga G dalam hal ini bisa kita tuliskan persamaannya untuk regresi linear itu sama dengan 4 pi kuadrat per M. Seperti ini. Jadi ini kalau saya jabarkan lagi, ini kan akan sama dengan 4 ya, pi kuadrat dibagi dengan M. M itu sendiri adalah T kuadrat per L. Atau ini akan sama saja dia halnya dengan persamaan yang pertama tadi, yaitu 4 pi kuadrat L per T kuadrat. Seperti itu ya. Jadi untuk membuat grafiknya, langkah-langkahnya adalah yang kita butuhkan variabel untuk sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah L ya dalam satuan meter. Ini nanti akan sama saja nilainya dengan yang kolom C7, C8, dan seterusnya. Jadi ini tinggal saya tarik dan saya blok. Lalu yang kemudian saya butuhkan adalah T rata-rata. T rata-rata ini merupakan jumlah rata-rata dari periode untuk satu kali ayunan yang ini. Jadi ini yang akan kita rata-ratakan. Jadi rumus T rata-rata kalau secara biasanya itu adalah T rata-rata, ada tanda pagar garis di atasnya itu rata-rata ya, itu sama dengan sigma daripada T yang ke I dibagi dengan N. Atau karena di sini 5 kali perulangan, berarti ini dibagi 5. Atau di sini T1 ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 dan seterusnya itu dibagi dengan 5. Seperti itu ya. Jadi pada Excel cukup saya tulis saja sama dengan average. Ini average dari rata-rata yang ini. Nah, seperti itu, dan saya kemudian akan menyeretnya seperti ini, dan ini kemudian akan saya kuadratkan. Ini berarti dalam satuan second kuadrat ya. Oke. Maaf ya. Berarti ini sama dengan ini, saya tinggal kuadratkan seperti itu. Lalu untuk membuat grafiknya tinggal blok yang menjadi sumbu X dan yang menjadi sumbu Y. Itu sama dengan, lalu kemudian kita klik insert, klik scatter dan pilih scatter plot. Dan kemudian setelah itu barulah kita kasih nama untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini sumbu X-nya merupakan L dalam satuan meter, dan sumbu Y-nya merupakan T ya, dalam satuan T kuadrat, maksud saya dalam satuan second kuadrat. Nah, untuk membuat simbol kuadrat di sini caranya cukup dengan Ctrl, Shift, dan F. Lalu kemudian pilih superscript. Ctrl, Shift, F. Pilih superscript. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah penskalaan. Skala di sini Anda harus atur agar grafiknya terlihat. Jadi cukup caranya tinggal klik kanan, lalu pilih
nilai minimum dan maksimumnya. Di sini nilai minimumnya saya pilih 0,4 agar dia bergeser ke samping kiri, dan di sini saya pilih 1,0 ya, atau 1,2 agar dia bergeser ke bawah. Lalu kemudian grafik ini kita klik datanya untuk di terrain line agar kita bisa menampilkan persamaan Y-nya. Nah, pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan linear, lalu kemudian kita tampilkan nilai persamaan Y-nya dan persamaan R square-nya. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini nilai R square ini memperlihatkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y, yaitu panjang tali dalam satuan meter dan nilai T kuadrat dalam satuan second kuadrat. Sedangkan Y ini merupakan persamaan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dia menampilkan prediksi daripada nilai T kuadrat berdasarkan variasi panjang tali, yaitu L ya, dalam satuan meter, yaitu kemiringannya. Sehingga dalam hal ini kemiringannya kita sudah tahu nih nilainya, yaitu 0,422, sehingga saya bisa mengetahui rumus untuk G-nya, yaitu yang ini. G-nya yaitu 4pi kuadrat dibagi dengan M, kemiringannya 0,4,0226 maksud saya. Sehingga di sini tinggal saya tulis saja, sama dengan 4 dikalikan dengan pi. Ini saya kuadratkan ya, saya kasih kurung saja biar dia tidak lepas. Lalu kemudian ini saya bagi dengan M, kemiringannya yaitu 4,0226, sehingga saya dapatkan nilai G untuk menggunakan metode regresi linear itu sebesar 9,814. Oke, demikian video tutorial pengolahan data Excel. Semoga bermanfaat. Jadi jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan secara langsung. Terima kasih.